Ini paling klasik nih. Nah, kita lanjut ke teori kebenaran berikutnya, yaitu teori koherensi atau teori konsistensi, yang dimana kebenaran suatu putusan apabila memiliki koherensi. Koheren itu artinya saling berhubung, terkait, logis, teratur, dan konsisten. Nah, jadi suatu kebenaran itu koheren dengan kebenaran lainnya, atau proposisi-proposisi tersebut koheren dengan proposisi lainnya. Artinya saling berhubungan, saling keterkaitan, dan logis, teratur, dan konsisten. Ya, penggagas teori ini adalah Plato, 427 sampai 347 sebelum Masehi, dan Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Nah, selanjutnya dikembangkan oleh Hegel dan F.H. Bradley. Nah, jadi teori kebenaran ini harus koheren antara proposisi dengan proposisi lainnya. Ada yang bisa kasih contohnya, Bu? Proposisi atau putusan atau suatu keyakinan ini harus konsisten, minimal harus konsisten dari jauh sebelumnya sampai periode waktu berikutnya sampai saat ini, itu konsisten. Nah, berarti itu disebut kebenaran koheren. Asalkan memang dia konsisten dari berapa ratus tahun yang lalu sampai saat ini. Mungkin itu semua orang sepakat menyebut misalnya Ambon sebagai kota musik dunia, Jakarta sebagai kota apa ya, Jakarta ya, ada sebutannya tuh, saya lupa. Nah, Surabaya sebagai kota pahlawan. Surabaya sebagai kota pahlawan, Bogor sebagai kota hujan. Nah, banyak ya. Nah, itu konsisten disebut oleh masyarakatnya. Jadi itu adalah suatu kebenaran koheren. Walaupun kalau kita bandingkan dengan teori korespondensi, apakah itu sesuai fakta? Nah, belum tentu ya. Artinya kalau korespondensi ini tadi kebenarannya sifatnya relatif, kalau tidak up to date. Misalnya tadi ya, koheren itu saling berhubung, terkait, logis, teratur, dan konsisten. Nah, kita sebut Surabaya sebagai kota pahlawan. Nah, itu betul kalau kita melihat secara teori korespondensinya, itu betul. Di zaman dulu memang banyak lahir pahlawan dari Surabaya. Peperangan banyak terjadi di sana, arek-arek Surabaya. Nah, tapi kalau saat ini, jika kita gunakan teori koherensi, itu betul ya tadi ya. Tapi kalau kita gunakan teori korespondensi, nah itu apakah sampai saat ini masih banyak pahlawan di sana? Sampai saat ini, sampai hari ini, apakah masih banyak pahlawan lahir dari sana? Nah, kenapa Surabaya masih disebut sebagai kota pahlawan? Padahal di hari ini kita belum pernah dengar ada pahlawan lahir dari sana, atau gimana bilangnya ya, orang-orang yang betul-betul sangat berjasa bagi bangsa dan negara ini lahir dari sana untuk hari ini ya, untuk minimal tahun ini. Belum ada kan? Nah, tapi kalau
menurut teori koherensi atau konsistensi, itu betul Surabaya sebagai kota pahlawan karena sejarah mencatat dulunya begitu, dan sampai saat ini konsisten sejarah itu dipertahankan bahwa Surabaya sebagai kota pahlawan, dengan orang-orang atau masyarakatnya sampai saat ini menyebut, dan masyarakat Indonesia juga menyebut bahwa Surabaya sebagai kota pahlawan. Jadi konsisten, ada konsistensi dari dulu sampai saat ini Surabaya disebut sebagai kota pahlawan. Nah, itu benar menurut teori koherensi.